Mari kita mau mulai acara Jazz malam hari ini. Kita akan mendaraskan doa, salah satunya melalui berikut dalam kitab suci. Mari kita buka dengan tanda kemenangan, dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan berbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan lanjut. Kita akan baca dulu Katekismus Gereja Katolik nomor 31. Karena manusia diciptakan menurut citra Allah dan dipanggil untuk mengenal dan mencintai Allah, ia menemukan jalan-jalan tertentu dalam pencarian Allah agar mencapai pengenalan akan Allah. Orang menamakan jalan-jalan ini juga pembuktian Allah. Bukan dalam arti ilmu pengetahuan alam, melainkan dalam arti argumen-argumen yang cocok dan meyakinkan yang dapat menghantar kepada kepastian yang sungguh. Jalan-jalan menuju Allah ini menggunakan ciptaan dunia material dan pribadi manusia sebagai titik tolak. Nah, ini saya belum rubah ya, maaf ya, karena minggu lalu kita juga sudah baca Hakikat 31 ini. Tapi ini menarik ya, bahwa dari sinilah muncul yang namanya teologi. Jadi ilmu tentang Tuhan. Gitu ya. Dan dalam teologi kan ada filsafat yang ada argumen-argumen yang cocok untuk meyakinkan ini. Nah, selamat datang yang baru bergabung. Kita akan baca dulu firman Tuhan malam hari ini dari Kejadian 27 ayat 41 sampai Kejadian 28 ayat 22. Nah, di sini saya boleh minta tolong Leo untuk membacakan. Nah, silakan Le. Monggo. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya.
Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau, dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Iskak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram." Suaraku masih kedengeran nggak? Masih. Ya. "Ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang engkau diami, sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail anak Abraham adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain dari rumah Allah, inilah pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub.
Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku dan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada Allah. pada Allah. Nah, selamat datang yang baru bergabung ya. Kita hari ini membahas Kejadian 27 ayat 41 sampai 28 ayat 22. Nah, sebelum kita saling sharing gitu ya. Karena ada request gitu ya, maka saya akan membahas sedikit menjawab pertanyaan request sedikit mengenai pertemuan minggu lalu. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Ya, jadi saya akan menambahkan sedikit karena ada request dan pertanyaan, gitu ya. Nah, kira-kira pertanyaan begini: mengapa tipu daya Yakub seakan itu dibenarkan oleh Tuhan? Kalau kita baca minggu lalu, Kejadian 27 ayat 1 sampai 40 itu kan tentang Yakub yang menipu Ishak ayahnya, sehingga yang sebelumnya Ishak itu mau memberkati Esau dengan berkat kesulungan, karena Yakub menipu ayahnya, maka Yakublah yang mendapat berkat kesulungan itu, bukan Esau. Nah, dan kalau menariknya, kita lanjut aja dulu slide-nya. Nah ini, Kejadian 27 ayat 35 kita baca. Jawab ayahnya, yaitu Ishak, adikmu Yakub telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat untukmu Esau. Gitu ya. Nah, tapi menariknya, justru malah di Kejadian 28 ayat 13 yang tadi kita baca itu, Tuhan itu malah berdiri di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan itu nanti janji-janji seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham dan Ishak sama. Tanah ini akan menjadi tanahmu, bangsamu akan menjadi bangsa yang besar, dan bangsamu akan, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kenapa begitu? Kenapa kok Tuhan tidak menegur Yakub dalam hal ini? Gitu ya. Tapi seakan ya, Tuhan itu Tuhan membenarkan Yakub. Nah, kenapa begitu? Nah, ini salah satu bapak gereja, yaitu Santo Agustinus ya, yang kita cukup kenal beliau ini siapa. Santo Agustinus menjelaskan hal ini dengan sangat baik. Gitu. Maka saya akan memaparkan apa yang Santo Agustinus katakan. Tapi maaf untuk yang ini saya bahasa Inggris ya, jadi belum saya translate ke bahasa Indonesia. Nah, Santo Agustinus bilang gini, tipu daya itu apa? Dia bilang gitu. Ini kok ditranslate ke bahasa Indonesia susah banget ini, kalimat bahasa Inggris ini. Cuman intinya begini, tipu daya itu dimulai dengan niat, intensi. Jadi niatnya sudah mau menipu dan akhirnya melaksanakan niat itu. Nah, itu tipu daya. Gitu ya. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat Kejadian 27 ayat 6 sampai 12 itu lengkapnya bisa teman-teman Bapak Ibu baca, tapi saya akan kutip 10 sampai 12 saja. Kata Ribka, bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Jadi yang punya ide, yang punya niat itu bukan Yakub. Di sini Yakub tidak punya niat untuk menipu ayahnya dan mencuri berkat kesulungan dari Esau. Karena dia pikir sebelumnya dengan hak kesulungan aku beli sudah cukup. Karena itulah Yakub gitu kan. Dia maksudnya hak kesulungan dia dapat dari hasil negosiasi dengan Esau, bukan hasil menipu Esau. Ya, itu 2 minggu yang lalu kita bahas itu. Nah, di sini yang punya niatan duluan adalah Ribka ibunya. Dan kata Yakub apa? Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Jadi Yakub malah sebenarnya menyanggah. Gitu.
wah janganlah Bu, gitu. Kira-kira pasien sehari-harinya gitu. Janganlah Bu, ini ketahuan nanti kalau aku nipu Bapak, gitu kira-kira. Nanti kalau ketahuan Bapak mau ditipu malah aku dikutuk sama Bapak. Nah, tapi nanti dibaca ayat selanjutnya, Ribka bilang, nggak apa-apa, kalaupun kamu dikutuk, aku yang akan nanggung kutuknya. Nah, gitu kira-kira Ribka bilang seperti itu. Dan itu akhirnya Yakub mengikuti apa saran Ribka. Jadi pertama niatnya tuh Yakub tidak punya niat untuk menipu, gitu ya. Sekalipun Yakub melakukan tipu daya itu, tapi yang punya niat duluan adalah Ribka. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tipu daya adalah hasil dari niat mau menipu dan melakukan niat itu. Itu pertama Santo Agustus bilang seperti itu. Lalu Santo Agustus mengajarkan begini. Nah, jadi kalau kita memahami tipu daya di sini secara harafiah, memang ini tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang tercela memang, gitu ya. Nah, ini kira-kira sama seperti kita memahami batu dengan secara harafiah. Kalau kita memahami, Yesus pernah bilang, aku adalah batu penjuru. Nah, kalau kita memahami bahwa secara harafiah, oh Yesus itu batu. Secara harafiah, wah ini sesat, blasfemi. Blasfemi itu apa? Penghujatan, itu kira-kira begitu. Oh Yesus itu batu, atau penghujatan. Nah, kita harus memahami makna Yesus adalah batu penjuru itu maknanya figuratif. Gitu ya. Maknanya tidak harafiah, tapi gambaran saja. Gitu ya. Sama seperti Yesus bilang, aku adalah anak domba. Bukan berarti, oh Yesus itu domba berarti. Bukan. Gitu, bukan dipahami secara harafiah. Itu penghujatan namanya terhadap Yesus. Tapi kita pahami secara figuratif. Ya kan, di sini anak domba yang secara harafiah adalah binatang, tapi kalau kita pahami secara figuratif adalah korban, persembahan. Gitu ya. Batu juga kalau kita pahami secara harafiah itu padatan tanah. Tapi kalau secara figuratif, batu itu adalah melambangkan keteguhan. Itu kata Santo Agustinus. Jadi maka kita harus memahami tipu daya di sini juga secara figuratif, bukan secara harafiah. Gitu ya. Jadi kita harus memahami secara figuratif. Nah, itu yang kedua. Lalu Santo Agustus juga bilang, ya toh sebenarnya ini ya, kita baca sedikit ya. Waktu Yakub bilang, I am your elder son Esau. Aku adalah anak sulungmu Esau. Dia bilang gitu ya. Ini Yakub tidak berbohong, itu kata Santo Agustinus. Tapi sebenarnya karena apa? Karena Esau sebelumnya sudah menjual hak kesulungan. Maka Yakub bisa mengaku bahwa aku anak sulungmu kepada Ishak. Karena sebelumnya Esau sudah menjual hak kesulungan. Nah, ya. He did not in fact lie when he said, I am your elder son Esau. For that one had already made a bargain with his brother and sold him his right as firstborn. Jadi Yakub bisa mengaku bahwa dia adalah anak sulung karena Esau sudah menjual hak kesulungannya sebelumnya. Itu penjelasan Santo Agustinus. Nah, maka dari sini bisa disimpulkan beberapa hal. Ya, Yakub tidak melakukan tipu daya karena dia tidak berniatan untuk menipu ayahnya. Tapi yang punya niat itu Ribka. Yang kedua, tipu daya Yakub harus dimaknai secara figuratif dan bukan harafiah. Dan yang ketiga, Yakub tidak melakukan tipu daya karena Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ini dalam Kejadian 25. 3 minggu yang lalu kita bahas. Ya, itu penjelasan dari Santo Agustinus. Lalu Santo Ambrosius menyatakan apa? Ya ini justru ini keputusan yang tepat katanya. Sebagai seorang ayah yang baik, maka dia harus menempatkan seorang anak yang modern apa ya, tenang gitu ya, sederhana gitu ya. Lebih itu menguasai anak yang immediate apa ya, yang tergesa-gesa sembrono gitu ya. Jadi mau dibilang begitu. Justru ini malah keputusan baik. Kalau Ishak itu membuat anak yang lebih tenang, yang lebih bijaksana itu menguasai anak yang lebih sembrono.
Dan Ishak memberi perintah bahwa yang bodoh tuh harus tunduk kepada yang bijak. Gitu. Nah, siapa yang moderate, siapa yang tenang, siapa yang bijaksana? Yaitu maksudnya Yakub. Dan yang sembrono dan bodoh siapa? Esau. Itu maksud satu Ambrosius. Jadi justru ini malah tepat. Gitu. Jadi Yakub di sini orang yang bijak. Itu maksud Ambrosius. Ya, dan justru keputusan Ishak ini sekalipun Ishak nampaknya kena tipu daya, tapi keputusannya tepat. Gitu. Bahkan sekalipun ketika Ishak tahu dari Esau bahwa itu adalah Yakub, Yakub sudah menipu dia. Menariknya adalah Ishak tidak mengutuk Yakub. Tapi Ishak bilang ke Esau, wah berkat sudah aku berikan anakku. Nggak ada berkat lagi untukmu. Justru itu. Padahal kalau Ishak saat itu juga dia manggil Yakub dan dia mengutuk Yakub bisa. Yakub kan belum pergi nih. Bahkan perginya pun juga atas berkat Ishak. Kita baca di perikop malam hari ini kan. Nah, di sana. Jadi itu bahkan ini menariknya, para bapak-bapak gereja, saya kumpulkan beberapa bapak-bapak gereja, mengatakan bahwa tipu daya yang Yakub lakukan, ini adalah figur Kristus. Itu menarik nih. Ya, kulit anak kambing yang dipakai Yakub agar dia berbulu seperti Esau itu melambangkan dosa yang akan ditanggung oleh Yesus Kristus. Padahal dia tidak berdosa. Itu dikatakan oleh Santo Quod Fultius, Santo Hippolytus dari Roma. Lalu pakaian Esau yang dipakai Yakub melambangkan perjanjian lama yang digenapi oleh Yesus Kristus. Itu oleh Santo Quod Fultius, Santo Agustinus dari Hippo, dan Santo Ambrosius dari Milan. Nah, maka kesimpulannya apa? Yakub tidak melakukan tipu daya karena dia tidak berniatan untuk menipu ayahnya. Ya, tipu daya Yakub harus dimaknai secara figuratif dan bukan secara harafiah. Yakub tidak melakukan tipu daya karena Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Bahkan para bapak-bapak gereja setuju tipu daya yang Yakub lakukan ini adalah figur Kristus. Nah, ini menarik sekali ketika saya membaca tafsiran para bapak-bapak gereja, gitu ya. Kok bisa begini? Gitu. Ini memang beliau ini orang-orang dahsyat gitu ya. Jadi bisa mendalami makna yang tersembunyi dalam kitab suci. Nah, itu sedikit. Semoga ini menjawab request dari terhadap pertanyaan ini. Tapi saya tulis kita bahwa Yakub itu dibenarkan Tuhan. Kenapa demikian? Nanti minggu depan dan 2 minggu lagi sepertinya kita akan lihat bagaimana pada akhirnya Yakub itu kena tipu dayanya Laban. Kita tahu bahwa yang punya niatan menipu Ishak itu adalah Ribka, dan Laban itu kakaknya Ribka. Jadi di sana kelihatan bagaimana kira-kira kebiasaan rumahnya Ribka. Gitu ya. Maka nanti waktu Yakub ada di rumahnya Laban, dia akan kena tipu dayanya Laban. Nah, kira-kira begitu. Semoga menjawab. Nah, kita akan lanjut.